Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 31 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dididik Melalui Cermin. Dididik melalui cermin. Firman Tuhan terambil dalam Yakobus pasal pertama ayat 23 sampai dengan ke-24. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang beruntung, karena kami memiliki hati yang terus belajar. Kami terus memperbaiki kehidupan kami, antara kehidupan yang luar dan kehidupan yang dalam itu selaras, serasi, dan sesuai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah kalimat, apa yang tidak pernah berdusta dan berbohong. Maka saya boleh mengatakan yang pertama, tentu Tuhan. Tuhan tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Kalau iya adalah ya, kalau tidak adalah tidak. Kalau dosa adalah dosa, kalau benar adalah benar. Kalau kita belajar dari kehidupan tentang benda-benda yang ada dalam dunia ini, maka yang tidak pernah berbohong adalah cermin. Cermin akan menjelaskan tentang kita siapa yang sesungguhnya, sekalipun cermin punya kelemahan. Karena kelemahan cermin adalah sebaliknya. Sewaktu kita mengangkat tangan kiri, di cermin yang terangkat adalah tangan kanan. Namun sesungguhnya itu adalah tetap tangan kiri. Jadi bukan juga sebuah kebohongan. Hanya itu saja kelemahan dari cermin. Tapi seluruhnya cermin itu sama persis. Kita gerakan bagaimana itu sama persis. Cermin menjelaskan tentang siapa kita. Sewaktu kita membuka mata, maka di cermin kita pun sedang membuka mata. Sewaktu kita sedang menguap, maka di cermin pun mulut kita nampak sedang menguap. Sewaktu kita mengangkat kaki, maka di cermin pun sedang mengangkat kaki. Tentu cermin menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Sewaktu kita mengangkat tangan, di cermin justru badan kita mengangkat kaki. Wah, itu horor. Itu menakutkan, kita akan lari tunggang langgang. Kita akan takut dengan keadaan tersebut. Itulah cermin. Dan firman Tuhan itu adalah cermin kehidupan kita yang maha sempurna. Bagaimana seseorang itu supaya hidup di dalam kebenaran? Maka kita terus harus belajar bercermin setiap kehidupan kita, sama dengan sahabat seperjalanan. Tentu mungkin kaum ibu, kaum wanita akan bercermin jauh lebih banyak dan lebih lama daripada lelaki. Tetapi lelaki pun pasti bercermin. Pada saat sikat gigi, cuci muka, di depan wastafel ada cermin. Kita sedang bercermin. Kita pergi ke kantor bertemu dengan cermin. Tatkala kita memegang handphone, kemudian kita foto, kita membuat video tentang diri kita, maka kita pun sedang bercermin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapakah sesungguhnya orang yang beruntung? Siapakah sesungguhnya orang yang berbahagia? Siapakah sesungguhnya orang yang diberkati? Yaitu mereka yang hidupnya terus belajar untuk menjadi semakin baik, yaitu dididik oleh cermin. Sahabat seperjalanan, orang yang sibuk terus mengamati dirinya di depan cermin bukan sebuah tindakan yang sifatnya narsis, tapi melihat apa yang ada pada diri kita. Ada banyak sahabat seperjalanan yang berjuang untuk menurunkan berat badan, maka dia bercermin dan kemudian timbang badan. Dia terus berjuang bagaimana mendapatkan berat badan yang ideal. Kita pun bercermin agar berpakaian itu secara pantas. Kita pun bercermin apakah di wajah kita ada sesuatu. Satu kali sahabat seperjalanan, sewaktu saya masih kecil sekali dan masih SD, kemudian setelah sekolah makan terburu-buru, masuk ke kelas, maka teman-teman itu tertawa tersenyum melihat saya. Tidak seperti biasanya, rupanya ada hal yang kecil yang ada di bagian dekat mulut saya, yaitu nasi yang masih menempel 2 butir 3 butir mungkin. Dan mereka tertawa. Dari berangkat dari rumah ke sekolah, sekalipun masih sekolah dasar, maka saya tidak pernah menyadari bahwa saya belum cuci mulut karena terburu-buru. Masih ada nasi yang menempel. Orang lainlah
yang kemudian memberitahu bahwa masih ada butiran nasi di bagian dekat mulut. Orang lain yang memberitahu. Sahabat seperjalanan, tentang siapa kita, selain firman Tuhan yang memberitahu, maka ada pihak-pihak yang punya kapasitas untuk memberitahu kita bagaimana kita itu supaya menjadi pribadi yang tahu tentang siapa kita yang sesungguhnya. Dari kecil kita akan mendapatkan pengajaran cermin dari orang tua kita, di sekolah dari guru kita, sewaktu kuliah dari dosen kita, sewaktu kita ke rumah Tuhan, ke rumah ibadah, ke gereja, dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Ada banyak koreksi dan evaluasi agar kita menjadi pribadi yang pandai bercermin dan kita menjadi pribadi yang terdidik, menjadi pribadi yang hidup itu terus semakin baik. Mari kita baca kembali firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 23 sampai ke 24. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Seseorang yang bercermin dia akan terus menjaga dirinya, menjaga hidupnya itu di dalam kebenaran, menjaga dirinya dan menjaga hidupnya di dalam kekudusan, menjaga dirinya dan menjaga hidupnya agar melakukan peran-peran tanggung jawab hidup, menjadi anak-anak Tuhan yang menghasilkan buah-buah pertobatan, menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dunia, menjadi anak-anak Tuhan yang perbuatan baiknya diketahui orang bukan untuk dipuji, tapi Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Karena firman Tuhan adalah cermin yang menolong kita tahu tentang siapa diri kita. Sewaktu kita bercermin di depan firman Allah, kita sudah melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah, maka kita menaikkan syukur yang sangat mendalam. Dan kita berdoa dalam syukur kita, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, bahwa firman-Mu itu sudah memimpin hidup kami, hidup di jalan yang benar, hidup di jalan yang lurus, hidup di jalan sebagaimana yang Tuhan tentukan. Sewaktu kita berjalan di jalan yang salah dan kita bercermin dalam kebenaran firman Allah, maka kita kemudian mengetahui, ya Bapa, ya Tuhan, aku ternyata orang yang egois. Hidupku terlalu banyak merugikan orang lain. Hidupku terlalu banyak menyakiti orang lain. Mulutku tajam melebihi pisau. Dan kehidupanku tidak adil di dalam memperlakukan orang-orang yang menjadi tanggungan yang seharusnya kami cintai. Kami urus dengan bijaksana, dengan adil. Ampunilah Bapa, ampunilah Tuhan segala dosa yang aku perbuat. Sewaktu kita terbiasa di depan cermin, yaitu kebenaran firman Allah, kita akan mendengar firman Allah dan kemudian kita akan melakukannya dengan setia. Berjalan di jalan Allah dan bukan menjadi pemberontak yang tidak taat kepada firman Tuhan. Siapapun sahabat seperjalanan, biarlah engkau melakukan tugas dan tanggung jawabmu di hadapan Allah. Dan biarlah kita menjadi pribadi yang rajin-rajin bercermin di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa kami dididik melalui cermin, melalui kebenaran firman Allah. Jadikan kami pribadi yang terus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.